Di sebuah hotel bernama Diamond Star, tepatnya di sebuah perayaan medali kepada seorang bartender bernama Kuzuhara Ryuichi, Mbak Miwa kagum melihat tamu-tamu di sana yang cukup berpenampilan glamor. Dengan suasana di sana sekaligus memulai chapter ini dengan judul Skill of Ice. Mbak Miwa sendiri menanyakan kepada kakeknya, apakah Kuzuhara memang sehebat itu? Sampai-sampai ia dihadiahi sebuah penghargaan. Bagaimanapun juga, Presidir Taizo menganggap Kuzuhara ini adalah seorang bartender yang meningkatkan status bartender Jepang ke kelas dunia. Ia pun malah dijuluki Mr. Perfect. Apalagi gokilnya, Kuzuhara ini adalah direktur hotel pertama dalam sejarah yang dilantik sekaligus sebagai bartender di sana. Dan hanya orang-orang kalangan atas yang bisa masuk ke dalam restoran miliknya. Presidir Taizo dan Mbak Miwa pun berhadapan dengan Kuzuhara. Ia sendiri pun menyapa mereka dengan penuh respek. Salah satu rekan atau mungkin anak buah si Kuzuhara kali ya, mencoba menanyakan kepada Mbak Miwa untuk dibuatkan minuman apa. Yang langsung Miwa jawab bahwa ia ingin segelas martini. Si bartender itu pun mulai membuat minuman tersebut. Tetapi adukan sendoknya mengganggu Kuzuhara. Ia pun menghentikan racikan minuman si bartender itu sambil menanyakan berapa lama ia bekerja di tempatnya. Si bartender itu menjawab bahwa ia sudah 5 tahun bekerja. Kuzuhara mengatakan bahwa cara mengaduk gelas itu tak sempurna karena mengakibatkan es di dalam gelas itu hancur. Mengetahui 5 tahun kerjanya tapi nggak kompeten, si bartender langsung dipecat, cok. Buset, sedih itu sih. Kuzuhara pun akhirnya mengambil alih pesanan Mbak Miwa itu. Dan gokilnya, semua mata tertuju padanya. Saat Kuzuhara mulai meracik, tekniknya sangatlah cemerlang. Meskipun terdengar es berbenturan satu sama lain, tapi seolah-olah tercampur di dalam gelas tersebut. Martini racikannya pun sudah siap disajikan. Mbak Miwa sendiri terpaku dengan cara Kuzuhara meracik minuman tanpa membuang-buang bahan-bahan yang ada. Tak pelak, tepuk tangan para tamu meriuhkan aksi doi. Kuzuhara pun menyuruh Mbak Miwa untuk mencicipi minumannya. Dari tekstur, rasa, dan aroma dari racikan Kuzuhara, Mbak Miwa mengakui kualitasnya yang sangat sempurna. Tak hanya itu, Kuzuhara mencoba menawari Presidir Taizo. Sayangnya, Presidir menolak tawaran Kuzuhara karena baru-baru ini ia lagi kesemsem sama minuman yang diracik oleh seorang bartender di bar Lapin. Kayaknya kita tahu nih arahnya kemana. Mendengar itu, Kuzuhara seperti kecewa dan penasaran siapa gerangan bartender yang dimaksud. Setelah pertemuan dengan Kuzuhara, Mbak Miwa dan Presidir Taizo mencicipi hidangan makanan di sana. Mbak Miwa dan sang kakek masih membicarakan minuman martini Kuzuhara dan tipis-tipis ngomongin Ryu. Yang di tempat lain, Ryu mendadak bersin-bersin yang mengindikasikan ada orang yang ngomongin doi. 2 jam kemudian, selepas dari Hotel Diamond, mereka berdua mampir ke bar Lapin. Mbak Miwa merasa bahunya agak kaku, yang dilanjut oleh sang kakek untuk memesan minuman yang bisa meredakan bahu Miwa yang kaku. Emang dikira jamu. Ryu pun auto kaget mendengarnya. Nyatanya, itu hanya candaan Miwa saja. Ia pun berganti topik dan menyuruh Ryu menebak mengapa Miwa dan si kakek seperti pasangan yang serasi. Presidir pun menyela ucapan Miwa sambil mengatakan bahwa Miwa memiliki sebuah tahi lalat di bagian kiri bokongnya. Sebuah hal yang nggak penting ya. Sampai Miwa dan Ryu agak ilfil mendengarnya. Ryu sendiri dengan diplomatis menjawab bahwa semua pelanggan harus menikmati diri mereka sendiri dengan setara. Oleh karena itu, merupakan aturan bagi para bartender untuk tidak menanyakan hubungan dan pekerjaan pelanggan. Tapi Ryu sendiri merasa hubungan kakek dan cucu di antara mereka sangatlah dekat. Dan ditambah oleh si kakek bahwa saking dekatnya, ia yang dulu pernah mengganti popok Miwa di waktu bayi. Miwa dan Ryu pun menjadi sama-sama malu.
Tak lama dari situ, datanglah seorang tamu, dan dia membuat semua orang di dalam bar itu kaget karena yang datang adalah Kuzuhara. Tanpa basa-basi, Kuzuhara meminta izin Presdir untuk duduk di sebelahnya. Si kakek Taizo pun mengenalkan Kuzuhara kepada Ryu bahwa dia adalah kenalan bisnisnya. Kuzuhara mencoba memesan sebuah ginfish kepada Ryu, yang ditanggapi aneh oleh Miwa karena seorang seperfect dia kenapa memesan minuman yang biasa. Ryu pun meracik pesanan Kuzuhara, di samping ia juga memperhatikan cara Ryu membuat minumannya. Di sela-sela itu, Kuzuhara bertanya, siapa yang pertama menyebut minuman itu dengan sebutan ginfish? Dijawabnya bahwa minuman itu diciptakan oleh Ramos atau Henry Ramos di sebuah ruang kabinet kekaisaran pada tahun 1888 di New Orleans, Amerika. Lalu Kuzuhara bertanya kembali, bagaimana dengan sebutan fish dalam minuman ginfish? Dijawab kembali oleh Ryu bahwa konon itu bunyinya berasal dari gelembung air soda, meskipun bahan-bahan racikannya tidak berbunyi seperti itu. Di sisi lain, para bartender teman-teman Ryu mengomentari perilaku Ryu kepada pelanggan yang sepertinya teman-teman Ryu ini mengetahui siapa sebenarnya Kuzuhara ini. Di sisi yang lainnya, Miwa dalam hati tidak kaget dengan jawaban Ryu, karena dia kan jebolan dari Perancis. Maka dari itu, ia tak tahu apapun tentang Kuzuhara. Kuzuhara pun memuji pengetahuan Ryu. Di samping, Ryu berterima kasih balik sambil memberikan ginfish yang sudah ia buat. Minuman Ryu mulai dicicipi. Ryu lalu bertanya tentang rasanya. Seketika Kuzuhara menyukai minuman racikan dari Ryu. Seperti tipikal pelanggan yang ingin adu ilmu dengan Ryu, Kuzuhara mencoba mengidentifikasi jenis minuman apa yang dicampur oleh Ryu. Ia sempat menyimpulkan bahwa Ryu menambahkan sedikit ram yang umurnya cukup tua ke dalam racikannya. Karena rasanya yang berbeda dari ginfish yang pernah dirasakan, Kuzuhara bertanya, apakah racikannya Ryu ini terbuat dari resepnya sendiri? Ryu sendiri menjawab iya, dan menyebut bahwa membuat resep kayak gitu akan membosankan bagi seorang bartender yang profesional nomor 1 seperti dia. Lah, Ryu udah tahu toh. Kuzuhara pun bertanya, bagaimana Ryu mengetahui profesinya? Ryu menjawab, ada dua alasannya. Yang pertama, seorang yang pro akan datang ke sebuah bar untuk menguji bartender di sana dengan memesan ginfish. Miwa langsung terkejut. Yang lalu Presdir Taizo menunjukkan sebuah tulisan dengan minuman gin tersebut, di mana terdapat teknik shaker, perbandingan alkohol, jus, hingga es dan soda, semuanya terdapat dalam minuman ginfish. Semua itu adalah teknik dasar dari seorang bartender. Kuzuhara kembali menanyakan satu alasan lagi kepada Ryu. Lanjut Ryu menjawab bahwa jari kelingking di tangan kanannya merupakan sebuah kepalan dari sebuah pengocokan gelas, shaker maksudnya, selama bertahun-tahun. Kuzuhara menjadi kagum dengan pengamatan Ryu yang sangat cepat. Di saat yang sama, Ryu menyarankan Kuzuhara dibanding mengkritik dan mengevaluasi, alih-alih hanya minum untuk pekerjaan, Ryu menawarkan untuk menikmati pengalaman sebagai seorang pelanggan dari sisi lain dari bar. Kuzuhara sendiri seperti skeptis. Ryu pun kembali meyakinkan bahwa saat ia pertama kali tahu koktail, jenis minuman alkohol apa yang pas untuk dicampur, dan bagaimana membuat tekstur warna yang cantik, itulah yang menjadikan ia menikmati peran sebagai pelanggan. Seperti yang kita semua duga, Kuzuhara masih saja tidak mengindahkan saran dari Ryu. Bahkan Kuzuhara mencoba menebak jika Ryu menambahkan sedikit ram dalam campuran ginfish itu. Sayangnya, sang dewa kita ini membantah itu semua. Ryu sendiri ternyata mencampurkan gula wasabon yang seketika membuat Kuzuhara terkejut. Nah, gula wasabon sendiri merupakan bahan yang dipakai dalam pembuatan manisan atau permen. Mengetahui itu, kakek Taizo tertawa meledek tebakan salah dari seorang Mr. Perfect.
Ia pun lalu berdiri dan pergi dari bar Lapin. Tapi sebelum pergi, Kuzuhara memperingatkan Ryu bahwasanya ia mengenal bartender yang gagal karena mencoba membuat terkesan dengan minuman unik mereka. Tak hanya itu, satu hal yang Mr. Perfect sampaikan kepada Ryu bahwa minuman racikannya masih jauh dari kata sempurna. Nih, sombong amat ya. Dan ia pun berlalu pergi. Miwa sendiri berpikir jika Kuzuhara bad mood dengan semua ini. Tetapi sang kakek tetap berprasangka baik jika ia bukan tipe yang seperti itu. Beranjak dari situ, kakek Taizo meminta Ryu untuk membuatkannya koktail jenis Salty Dog dengan jumlah garam yang agak banyak. Ryu sendiri nggak ngerti. Lalu dijelaskan oleh Miwa bahwa maksudnya taburan garam dan itu akan menyingkirkannya untuk selamanya. Disangka lagi bercanda kali ya. Dan chapter ini pun selesai.